Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk tomat seperti ini. Nah, ini warna yang saya pakai merah, tapi nanti pada video saya akan menggunakan benang warna hijau muda dan hijau tua supaya tampilan tidak terlalu sulit terlihat ya, karena di sini hakpen saya berwarna merah. Di sini yang saya pakai hakpen berukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kemudian saya juga membutuhkan stitch marker sebagai penanda, gunting untuk memotong benang, dan dakron sebagai isian. Untuk membuat tomat berukuran besar maupun kecil, di sini kita awali dengan membuat bagian tangkainya terlebih dahulu. Di sini tangkainya ukurannya sama ya untuk tomat besar ataupun kecil. Jadi di sini kita akan buat dahulu bagian tangkainya dengan menggunakan benang warna hijau tua. Kita awali dengan membuat 2 chain. 1, 2, kemudian round 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak kita hitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita mulai untuk round 1. Pada round 1 kita isi dengan 6 SC. Jadi di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Ini saya baru buat 4, kemudian 5, lalu ini SC ke 6 saya. Pengerjaan kita adalah continuous round, jadi tidak membuat slip stitch di akhir round kecuali ada instruksi tersendiri. Nah, di sini kita akan langsung lanjut ke round 2. Jadi langsung membuat round 2 di stitch pertama dari round 1 kita. Pada round 2 sampai dengan round 3, jadi sebanyak 2 round, kita tetap membuat 6 SC di setiap roundnya. Jadi di setiap stitch silahkan buat 1 SC. Silahkan diteruskan dulu. Setelah selesai round 3, kita lanjut ke round 4. Di sini kita akan buat 1 SC, kemudian 4 chain, 1, 2, 3, 4, dan buat 1 SC kembali di stitch yang sama. Ini diulang 6 kali, jadi di setiap stitch sebelumnya kita melakukan hal yang sama, yaitu membuat 1 SC, kemudian 4 chain, kemudian 1 SC di stitch yang sama. Nah, seperti ini saja, silahkan dibuat untuk ke 6 stitch yang sudah kita buat di round sebelumnya ya. Jadi ini saya sudah buat yang ketiga, masih kurang 3 lagi. Setelah selesai, nah di sini kita akan punya 6 tampilan ini ya, seperti daun-daun kecil ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian setelah selesai kita akan buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Nah, di sini ini kemudian untuk mengakhiri tidak perlu tambah dengan 1 chain, kemudian kita akan potong benang cukup panjang ya, karena akan kita gunakan untuk menjahitkan bagian ini ke badan tomatnya nantinya. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat tomat kecilnya, sedangkan nanti untuk tomat yang lebih besar polanya akan saya cantumkan di video ini ya, tapi tanpa menunjukkan caranya, hanya tulisan polanya saja. Oke, di sini untuk memulai kita awali dengan membuat 2 chain, 1, 2, kemudian
Round 1 kita mulai pada chain kedua dari hook, lalu di situ kita isi dengan 6 SC. Jadi di akhir dari round 1 kita punya 6 stitch. Ini Nah, di sini pastikan dulu jumlah stitchnya adalah 6. Saya hitung punya saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian round 2 langsung kita buat pada SC pertama dari round 1. Di sini untuk round 2 polanya adalah membuat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita langsung membuat 2 SC di dalam satu stitch ya, atau disebut dengan increase. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Pasang stitch marker pada SC pertama sebagai penanda awal round. Nah, ini di setiap stitch langsung kita isi dengan 2 SC. Silahkan dibuat dulu sampai dengan 1 round. Jadi nanti kita punya 12 stitch. Kemudian setelah selesai kita akan lanjut ke round 3. Di sini kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase. Diulang sebanyak 6 kali. Jadi di sini kita buat dulu 1 SC, kemudian pada stitch berikutnya kita isi dengan increase. Seperti ini. Ini adalah pengulangan pertama kita. Silahkan dibuat 5 kali lagi ya, sampai dengan akhir round 3 ini. Jadi nanti di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. Setelah selesai round 3, kita sekarang beranjak ke round 4. Di sini kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase sebanyak 6 kali. Jadi buat 2 SC ya, di 2 stitch 1 SC, kemudian sebelahnya 1 SC ya, terhitung 2 SC, kemudian di stitch berikutnya diisi dengan increase. Nah, seperti ini. Kemudian buat lagi 1 SC, lalu di sebelahnya 1 SC, terhitung 2 SC, kemudian di stitch berikutnya diisi dengan increase. Begitu seterusnya sampai dengan akhir round 4. Nanti kita akan punya 24 stitch. Lalu sekarang round 5, di sini kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase. Diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 5 kita akan punya 30 stitch. Nah, ini saya sudah buat 3 SC, kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Silakan diulangi pola ini 5 kali lagi. Setelah memastikan jumlah stitchnya ada 30 stitch, kita akan lanjutkan perajutannya untuk round 6 sampai dengan round 8. Jadi sebanyak 3 round kita buat 30 SC di setiap roundnya. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC ya, untuk round 6, 7, dan 8. Setelah selesai round 8, kita lanjut ke round 9. Di sini kita buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease. Diulang sebanyak 6 kali. Ini kita buat 1, 2, kemudian 3. Jangan lupa pasang stitch marker sebagai penanda awal round. Nah, ini setelah 3 SC kemudian decrease atau SC2 together. 2 SC dijadikan 1. Untuk membuat decrease kita hanya melewatkan hakband di front loop dan
front loop seperti ini. Kemudian kita kait benang melewati kedua loop tadi, kemudian kait benang lagi. Ini adalah pengulangan pertama kita ya, 3 SC kemudian decrease. Kita buat bersama sekali lagi, 3 SC, 1 2 3, kemudian decrease. Nah, seperti ini, hanya melewati front loop-nya saja. Nah, silahkan diulangi 4 kali lagi. Setelah selesai pengulangan yang ke-6, kita sekarang di akhir dari round 9 ini punya 24 stitch. Lanjut round 10. Di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian decrease. Lalu kita buat pengulangan 2 SC kemudian decrease sebanyak 5 kali. Ini 2 SC lalu decrease. Nah, seperti ini. Lakukan 4 kali lagi ya. 2 SC kemudian decrease. Setelah selesai pengulangan yang kelima, di sini akan ada sisa 1 stitch. Di stitch terakhir ini kita isi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round ini kita punya 18 stitch. Lanjut ke round berikutnya. Di sini kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round kita akan punya 12 stitch. Nah, seperti ini ya. 1 SC kemudian decrease. Silahkan diulangi sampai dengan akhir round. Sampai sini ya. Setelah selesai, ini sebelum lubangnya semakin mengecil, sekarang kita mulai untuk mengisi dakron. Di sini bisa sedikit demi sedikit ya mengisinya. Nah, seperti ini. Silahkan diisi sampai dengan cukup penuh ya, jadi tidak sampai terlalu keluar dari sini karena nanti masih kita akan rajut untuk round berikutnya ya. Nah, ini diisi terus ya sampai padat, jadi nanti tidak ada bagian yang terlihat penyok-penyok seperti ini. Kalau masih terlihat ada yang penyok, berarti dia belum terisi dakron. Kalau sudah terisi dengan dakron, permukaan rajutan kita akan smooth ya, akan mulus gitu, tidak ada yang penyok-penyok seperti tadi ya. Oke teman-teman, dilanjutkan dulu pengisian dakronnya. Kita lanjutkan round 12, ini round terakhir kita. Di sini kita buat 6 decrease ya. Jadi nanti di akhir dari round ini kita punya 6 stitch saja. Jadi di sini buat decrease. Kemudian di sebelahnya juga buat decrease begitu ya. Seterusnya sampai dengan akhir round. Jadi ini sudah decrease saya yang kedua, dilanjutkan dengan ketiga, 4, 5, dan 6. Setelah selesai membuat decrease-nya sebanyak 6 kali, di sini kita akan potong benang ya, cukup panjang dan tanpa membuat tambahan 1 chain ya. Jadi setelah selesai 6 decrease, langsung kita potong benang. Sini saya paling sekitar 15 cm. Karena nanti untuk digunakan merapikan ya, merapikan ini. Nah, di sini supaya lubangnya ini menutup lebih rapat, kita akan melewatkan ekor benang ini di front loop setiap stitch di sini ya. Jadi ini masukkan hakpen, melewati ini dari depan, hanya melewati bagian front loopnya saja seperti ini, lalu kait benang.
Nah, silakan dilakukan untuk ke 6 front loop, 6 stitch yang kita punyai ya teman-teman. Ini setelah selesai melewati stitch yang ke-6, kita tarik ekor benang ini sampai dengan ini menutup rapat ya. Nah, seperti ini. Lalu dengan menggunakan jarum tapestry kita akan rapikan ini yang tampilan seperti tonjolan ini ya. Jadi ini saya masukkan dulu ke lubang jarum. Kemudian kita tusukkan ini ya masuk ke rajutan gini. Kemudian keluarkan stitch mana saja. Kalau bisa agak ke bawah ya, jadi lebih tarikannya lebih kenceng gitu, kayak sepeda motor aja ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi lebih rata bagian ini yang menonjol tadi tertarik ke dalam ya. Kemudian kita ulangi lagi begitu, jadi supaya lebih flat ya bagian tadi itu yang menonjol bagian bawah ya begitu. Nah, seperti ini. Lalu kalau dirasa sudah cukup, ini bisa nah seperti ini ya, dimasukkan ke stitch di rajutan kita bebas aja. Nah, keluar masuk seperti ini supaya dia ekor benang tertahan di tengah-tengah dakron ya, dia lebih kuat, tidak mudah lepas begitu maksudnya. Nah, kalau sudah selesai kita potong ekor benangnya, dan ini sedikit tonjolan sisa benang bisa dimasukkan seperti ini kalau masih perlu bantuan jarum. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita akan jahitkan bagian tangkai tadi yang sudah dirajut sebelumnya. Begini, bebas ya mau di sebelah mana. Nah, ini saya di bagian sini supaya yang ini lebih tertutup begitu ya. Nah, untuk penjahitan tidak ada kriteria khusus ya, yang terpenting adalah dia kuat terjahit. Kalau bisa memang rapi ya hasil jahitannya. Ini untuk menjahitnya tinggal tusukkan saja seperti ini, lalu keluarkan di stitch mana saja seperti ini ya. Itulah kenapa lebih baik benangnya cukup panjang ya, karena kita tidak tahu kebutuhan saat menjahit itu sebanyak apa. Lalu kita tusukkan di stitch yang sama di mana dia keluar dan arahkan ke stitch yang mau dijahit seperti ini. Nah, lakukan ini ya beberapa kali sampai stitch atau si rajutan hijau tuanya ini terjahit kuat di badan tomatnya. Oke, silahkan seperti ini aja untuk penjahitannya ya, tidak ada sesuatu yang khusus ya, yang penting adalah dia kuat dan sebisa mungkin rapi. Nah, ini punya saya sudah selesai, saya jahit dan sudah saya rapikan ekor benangnya. Perapihan ekor benang caranya sama dengan saat merapikan benang dari badan tomat ini ya, jadi tinggal ditusuk keluar masuk gitu aja sampai dengan dirasa sudah cukup, lalu potong benang dan sembunyikan sisa-sisa benangnya. Nah, inilah hasil rajutan amigurumi berbentuk tomat kita. Nah, untuk yang besar akan saya cantumkan setelah ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi berbentuk tomat bersama saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu teman-teman dan selamat berkarya. Mohon maaf ya, barusan kesenggol kameranya. Dadah teman-teman.